Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di udara, dan sesosok muncul darinya. Wajah Ye Tian dipenuhi ketakutan, begitu dahsyatnya sehingga wujud aslinya pun ketakutan. Ia berubah menjadi awan hitam keunguan dan segera bersiap untuk melarikan diri. Ye Tian, mau kemana kau? Bagi Ye Tian, suara ini bagaikan sihir. Ia berubah menjadi cahaya hitam, dan tepat saat ia menerbangkan panji penekan jiwa sepanjang 1000 kaki, ia terkejut. Sosok Ye Tian tiba-tiba berhenti, lalu ditarik mundur tak terkendali oleh daya hisap yang kuat. Dengan tatapan kosong di matanya, Ye Tian langsung terserap ke dalam panji penekan jiwa. Benda yang ditinggalkan oleh Yang Mulia adalah untuk menghadapi iblis ini. Kecuali Ye Tian terus melarikan diri dari Xiao Yan, mungkin ia tak mungkin bisa mengalahkannya. Tapi sekarang dengan jiwa gua kekosongan, Ye Tian tak punya peluang untuk melarikan diri. Ye Tian masih tidak mengerti bagaimana Xiao Yan tiba-tiba muncul di sini tanpa peringatan, tanpa memberinya sedikit pun kesempatan untuk bereaksi. Bagaimana mungkin? Aku jelas telah melakukan persiapan yang matang untuk melawan bintang jahat ini, jadi bagaimana dia tiba-tiba muncul di sini? Aku telah menempatkan mata-mata di setiap sudut kehampaan di sekitar, hanya untuk mencegah bintang jahat itu mendekat. Aku masih punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mengapa tidak ada mata-mataku yang mendeteksinya? Kecuali dia berteleportasi langsung ke sini melalui kehampaan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Lupakan ini Sensi. Dia pasti lebih tak terkalahkan di sini, mampu turun langsung. Ye Tian ditangkap oleh panji penekan jiwa. Xiao Yan mengangkat tangannya, dan kekuatan penekan menyelimuti Ye Tian, membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Rantai besi hitam yang tak terhitung jumlahnya menembus awan ungu hitam, mengubah Ye Tian menjadi iblis yang 100 kali lebih durhaka. Aku salah. Lihatlah kura-kura iblis di langit ini. Merekalah hasilnya. Sekarang pasukan iblis ini siap membantumu. Ye Tian merasakan perpecahan ini. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya, dia terus-menerus tersiksa di dalam panji penekan jiwa. Saat mendongak, gerombolan iblis yang gelap bagai awan, membuat pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tak seorang pun menyangka Ye Tian mampu membentuk pasukan iblis yang begitu mengerikan dalam waktu sesingkat itu. Meskipun kekuatan tempur mereka terbatas, jumlah mereka yang banyak lebih dari cukup untuk menutupinya. Mereka tak bernyawa, tak berakal, dan dikendalikan oleh pikiran tuan mereka. Pada saat ini, Xiao Yan melayang di udara, tatapannya tertuju ke langit. Di bawah, mata Hun Tiandi dan pemilik aula 10.000 iblis tanpa sadar tertuju pada Xiao Yan. Siapa orang ini? Dia bisa melenyapkan iblis itu dalam sekejap, gumam pemilik aula 10.000 iblis. Seluruh tubuh Hun Tiandi gemetar. Hun Tian tanpa sadar memanggil nama yang paling dibencinya, nama yang paling diingatnya. Ketika nama itu dipanggil, Xiao Yan tentu saja mendengarnya. Jelas sangat jarang seseorang mengetahui namanya di tempat seperti itu. Tatapan Xiao Yan melayang ke bawah, ekspresinya tak tergoyahkan. Pedang itu mendarat di tubuh Kaisar Hun Tian dan pemilik toko Myriad Demons. Tatapan ini mengirimkan gelombang kejut ke keduanya. Tubuh mereka tak terkendali bergerak untuk membungkuk dan bersujud. Itu adalah teman lama. Sudah lama sejak mereka bertemu. Senyum tipis tersungging di wajah Xiao Yan. Ia menatap Kaisar Hun Tian, yang tampak tidak terkejut sedikit pun. Hun Tian terdiam di hadapan Xiao Yan, kesombongannya lenyap. Ia seperti serangga rendahan, bahkan tak berani menatap wajahnya. Belum lagi Xiao Yan, bahkan pemilik aula Myriad Demons menundukkan kepala dan mengepalkan tinjunya membentuk busur. Apakah ini aula Myriad Demons? Tanya Xiao Yan lembut, dan pemiliknya segera melangkah maju sambil mengepalkan tinju dan membungkuk. Ya, apa instruksi dari dewa tertinggi? Tanya pemilik toko Myriad Demons. Xiao Yan mengamati pria di hadapannya. Ia memiliki aura yang luar biasa, meskipun belum menjadi dewa abadi, hanya dewa bumi. Seorang dewa bumi memiliki kekuatan yang luar biasa, dan merupakan dewa cabang bumi tingkat 8. Kekuatan seperti itu mampu menciptakan sekte papan atas, Bei Tianli. Pernahkah kau mendengar tentang Xiao Yan? Tentu saja, ia masih ingat permintaan terakhir senior Bei Tianli, yang telah membantunya.
Dan pemilik aula 10.000 iblis membungkuk dan mengikis di hadapan Xiao Yan karena ia merasakan kekuatan Xiao Yan, berniat menghancurkannya. Junior Bei Tianli, aku ingin tahu apakah pemilik aula 10.000 iblis menggelengkan kepalanya. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, lalu ia menggunakan jiwa alam kekosongannya untuk mencari jiwanya langsung di udara. Pemilik aula 10.000 iblis bergidik. Ia sudah lama tidak bertemu Bei Tianli atau Xiao Yan. Saat itu, sebuah suara yang familiar namun asing terdengar, menyebabkan mata Xiao Yan sedikit bergetar, dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak mendongak. Peri medis kecil Xiao Yan, menatap sosok berambut ungu di depannya, memanggil nama yang kini agak asing itu. Rasanya kau begitu kuat sekarang, peri medis kecil tersenyum, ekspresinya seperti bertemu kembali dengan seorang teman lama. Rasanya semua perasaan telah lama terluapkan. Kau juga tidak kebal terhadap kesulitan. Kau bisa tumbuh sendiri. Pada titik ini, tak seorang pun di alam yang sama dapat menandingimu. Tatapan Xiao Yan, yang sebelumnya dipenuhi niat membunuh, langsung melunak. Tidak sedikit. Kau bertanya tentang Bei Tianli. Aku tahu pemilik sebelumnya sepertinya terbunuh karena Bei Tianli. Xiao Yixian berkata, dia telah lama kehilangan kepolosannya. Selama bertahun-tahun, dia mempertahankan aura dingin yang unik. Mungkin hanya ketika berhadapan dengan Xiao Yan dia tampak mudah didekati. Xiao Yan bingung. Awalnya kupikir kau membunuhnya, karena orang yang membunuhnya mengendalikan api dan melenyapkan pemilik sebelumnya dengan satu gerakan. Xiao Yixian mengangguk. Xiao Yan merenung, mendengar ini. Mungkinkah ini terkait dengan koridor abadi di lantai 15 menara roh Void Zichen? Namun, ia tak lagi memiliki sutra Butian, juga tak mampu menggunakan koridor abadi untuk membunuh pemilik aula segudang iblis. Dengan kekuatannya saat ini, mengapa ia perlu menggunakan koridor abadi? Jadi, siapa yang membunuh pemilik aula segudang iblis sebelumnya? Jadi, itu bukan urusannya. Xiao Yan menarik kekuatan jiwanya. Pemilik aula 10.000 iblis bergidik dan jatuh ke tanah, matanya berkaca-kaca. Alasan kematiannya tak lagi penting. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yan menyadari bahwa bahkan apa yang disebut kebencian pun dapat lenyap, dan karma pun dapat dilarutkan. Jika jiwa pemilik aula 10.000 iblis telah digeledah, jiwanya pasti akan terluka. Lebih jauh lagi, pencarian jiwa Xiao Yan sangat brutal. Dewa medis kecil merasa waktu berlalu begitu cepat, tetapi Shen Si dalam masalah. Sekarang setelah kau menjadi kuat, apakah kau bersedia berjuang untuk dunia ini? Xiao Yan tidak berkutat pada masa lalu, maupun perasaannya. Setelah melupakan masa lalu, ia menatap masa depan. Ia menatap dewa medis kecil dengan serius dan bertanya, kau mungkin pernah mendengar tentang dunia Taiksu. Aula 10.000 iblis ini membutuhkan pemimpin yang bijaksana mulai sekarang. Mereka semua berada di bawah komandomu. Apakah kau bersedia menjadi penguasa baru Aula 10.000 iblis? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.